Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Yogyakarta 17 Agustus 2025 bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 80 ini banyak mengandung arti penting. Bahkan ketika Yosua mulai memimpin bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian, itu pun usia Yosua sekitar 70 ataupun 80 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada kebaktian kali ini adalah Indonesia pelaksana ketetapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Indonesia itu ada di dalam blueprint dari rencana ketetapan Tuhan di akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 6 dan selanjutnya, di sana Tuhan belum mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Saudara, kenapa begitu? Karena keselamatan pada saat itu belum menjangkau seluruh penjuru bumi. Bangsa-bangsa belum dijangkau. Bahkan bilangan tubuh Kristus dari Zaitun liar atau dari bangsa kafir, kita semua ini pada saat itu tentunya belum mengenal Injil, belum mengenal keselamatan. Maka Tuhan itu begitu cinta kepada kita dari bangsa-bangsa non-Israel. Demikian pula Tuhan cinta pada bangsa Israel. Nah, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku, maka Tuhan belum mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebab Tuhan yang pertama itu menunggu sampai jumlah yang penuh dari bangsa kafir, dari Zaitun liar bilangannya masuk. Seperti Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Jadi bangsa Zaitun liar itu memiliki jumlah bilangan tertentu yang apabila nanti jumlahnya itu sudah penuh, maka Tuhan akan kembali menyayangi Israel. Saudara, kemudian tepatnya peran kita di dalam blueprint ilahi itu sebagai apa? Saudara, kalau pada zaman dahulu kala, ini pada zaman Nabi Yesaya pernah dinubuatkan dan digenapi bahwa Kores Agung atau Raja Besar Persia, sekarang dikenal dengan Iran, itu dipakai Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Babel. Ini terjadi pada 539 sebelum Masehi. Waktu itu bangsa Persia, Kores Agung, itu dipakai oleh Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di Babel. Kemudian dikembalikan ke Yerusalem dan diizinkan membangun Bait Allah kembali. Saudara, pada waktu itu Kores Agung itu mengeluarkan semacam dekret yang mengizinkan orang-orang Yahudi, orang Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Jadi peran dari Kores Agung, jadi Kores Agung itu yang mengalahkan Babel, sedangkan Babel itu yang mengalahkan Yerusalem, mengalahkan kerajaan Yehuda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Kores Agung diberikan satu hati yang luar biasa, sehingga memperbolehkan Kores Agung mengeluarkan semacam dekret yang mengizinkan orang Yahudi Israel kembali ke Yerusalem
membangun kembali Bait Allah. Saudara, sedikit menyimak sejarah masa lalu, Israel Utara itu ditaklukkan oleh Asyur pada 751 sebelum Masehi. Nah, Israel Selatan atau kerajaan Yehuda itu ditaklukkan oleh Babilonia pada 586 sebelum Masehi. Kemudian, saudara, pada zaman Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya itu ditulis pada bagian awal itu ketika Israel Utara masih ada. Dan kemudian pada bagian-bagian selanjutnya, bagian yang lebih besar, itu ditulis ketika Israel Utara sudah tidak ada atau sudah dijajah oleh Asyur. Tetapi pada zaman Nabi Yesaya itu Israel Selatan atau kerajaan Yehuda itu masih ada, saudaraku, dan belum ditawan di Babel. Jadi apa yang ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 itu menceritakan masa depan Israel yang belum terlihat, saudaraku. Dan itu nubuatan di dalam Yesaya 46 bahwa Tuhan akan memanggil dari timur seorang laki-laki takdirku, kalau di dalam bahasa Jawa seperti itu, dari negeri yang berlambangkan unggas nasar atau burung buas. Nah, rupanya bangsa yang dipimpin oleh Kores Agung ini merupakan penggenap pertama dari nubuatan Yesaya pasal 46 nanti yang akan kita baca. Karena satu nubuatan itu akan bisa digenapi secara berulang. Misalkan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Mika itu kemudian digenapi dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi selanjutnya juga akan menceritakan mengenai apa yang terjadi di akhir zaman tentang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, lahirnya orang-orang sempurna yang langsung akan harpaso. Nah, saudara, Yesaya pasal 46 itu selain menunjuk kepada Kores Agung yang dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi kembali Israel sehingga Israel bisa kembali membangun bait suci, saudaraku, maka Yesaya pasal 46 itu juga menunjuk satu perkara besar di akhir zaman yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, Israel Utara itu ditaklukkan oleh Asyur tahun 751 sebelum Masehi. Kemudian Israel Selatan itu ditaklukkan oleh Babel tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian kitab Nabi Yesaya itu ditulis pada bagian awal itu ketika Israel Utara masih ada, dan sebagian besar itu ditulis setelah Israel Utara tidak ada, alias sudah dijajah oleh Asyur. Kemudian Israel Selatan, Yehuda itu masih ada tetapi belum ditawan di Babel. Jadi Yesaya ini menceritakan segala sesuatu yang belum terjadi dan nanti menunjuk kepada Asyur pertama, saudaraku. Tetapi nanti di akhir zaman ini akan menunjuk kepada diutusnya bangsa dari timur. Dan saya dalam iman ini yakin adalah negara kita Indonesia. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-11. Memang waktu itu Yesaya itu melihat burung Garuda itu, karena di bangsa Israel itu nggak ada istilah Garuda, ya saudaraku. Ketika dia melihat di dalam satu penglihatan ilahi tentang burung Garuda, dia menyebutnya sebagai burung buas atau burung nasar, unggas nasar, atau bahasa aslinya itu disebut sebagai ayit. Karena di dalam bahasa di Israel memang tidak mengenal burung Garuda. Burung Garuda itu adanya di dalam bahasa Indonesia, sudah di dalam bahasa kuno ya, yang ada di Indonesia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di akhir zaman
Tuhan akan kembali memakai bangsa dari timur jauh, dari ujung bumi, yang berlambang burung nasar, atau bahasa aslinya itu ayit. Kalau di dalam apa yang kita lihat itu kita kenal sebagai burung Garuda. Kalau dulu, saudaraku, Kores itu membebaskan Israel dari perbudakan di Babel. Nah sekarang, saudaraku, burung buas dari timur, kegerakan yang muncul dari Indonesia ini melepaskan Israel dari perbudakan apa? Saudaraku, di akhir zaman Tuhan akan kembali memakai bangsa timur jauh dari ujung bumi yang berlambang ayit, burung nasar, burung Garuda, dari perbudakan dosa dan pemberhalaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sebetulnya bangsa Israel itu sudah merdeka atau belum, toh, saudaraku? Ini saya mempelajari dari Kisah Rasul pasal 1 tadi, saudaraku. Ternyata bangsa Israel itu, kalau seperti didefinisikan oleh yang dikehendaki Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal 1, ketika Tuhan Yesus Kristus diangkat, murid-murid bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi kami? Israel itu belum merdeka, saudaraku. Israel merdekanya itu kapan? Merdeka secara spiritual. Mungkin secara lahiriah sudah, ya saudaraku, tetapi ini merdeka tubuh jiwa roh, merdeka secara rohani. Bangsa Israel itu akan merdeka secara rohani ketika bangsa Israel menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Itulah kemerdekaan sejati Israel. Nah, kalau zaman dahulu Kores itu dipakai oleh Tuhan untuk memerdekakan Israel dari cengkeraman Babel, mengembalikan Israel ke Yerusalem, diizinkan membangun bait suci Allah. Tetapi di akhir zaman, saudaraku, maka Tuhan akan memakai bangsa kita tercinta yang berlambang unggas nasar, yang berlambang burung Garuda, yang berlambang ayit dalam bahasa aslinya itu, saudaraku, untuk apa? Sebuah kegerakan rohani besar untuk memerdekakan Israel secara rohani. Sebab sampai saat ini secara spiritual bangsa Israel itu belum merdeka, saudaraku. Masih dijajah oleh perbudakan, masih dijajah oleh pemberhalaan. Mereka memberhalakan, saudaraku, memberhalakan Nabi Musa. Padahal mereka harus menerima Injil kalau mereka ingin merdeka secara rohani. Nah, itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia belum mau memulihkan kerajaan bagi Israel, karena Tuhan ingin menjangkau bangsa-bangsa Jaitur liar sampai nanti jumlah bilangannya itu penuh. Dan kalau bilangannya itu penuh, maka akan ada kegerakan yang besar, kegerakan yang seperti yang dilakukan oleh Kores Agung itu, saudaraku, untuk memerdekakan Israel. Ya saudaraku, makanya kalau ada yang bilang Israel itu belum merdeka, ya betul, secara spiritual belum merdeka, saudaraku. Secara jasmani sudah, tapi secara spiritual belum merdeka. Kapan Israel itu merdeka, saudaraku? Ketika Israel menerima Tuhan Yesus Kristus. Kapan itu terjadi? Ketika kegerakan kuda putih itu mencapai hasil, saudaraku. Jadi, saudara, apa dipikir sekarang ini Israel sudah merdeka? Tentu jawabnya itu belum, saudaraku. Belum, saudaraku. Secara spiritual itu belum. Mereka masih dibelenggu oleh adat istiadat Yahudi, oleh pemberhalaan kepada Musa, saudaraku, sehingga mereka tidak bisa menangkap cahaya Injil, sehingga mereka tidak mengenal kemerdekaan oleh darah Kristus. Nah, kegerakan kuda putih itu tujuannya adalah untuk membebaskan Israel dari perbudakan dosa
dari pemberhalaan di akhir zaman, supaya mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Jadi nubuatan dalam Yesaya pasal 46, Yesaya itu menuliskan sebelum bangsa Israel, bangsa Yehuda waktu itu belum ditawan oleh Babel, saudaraku, tapi Yesaya sudah menuliskan nubuat ini, dan orang banyak menyepakati bahwa Yesaya pasal 46 ini nubuatan untuk Kores. Tetapi ini masih berjalan dan sampai akhir zaman akan berjalan. Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai 11 dibacakan. Yesaya 46 ayat 1 sampai 11. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, Terus yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. amin. Saya sampaikan pada saudara, apakah ibadahnya bangsa Israel saat ini sudah benar, saudaraku? Apakah kita sebagai orang-orang yang berasal dari non-Israel, kalau melihat bangsa Israel kemudian kita harus meniru mereka? Apakah kita kemudian harus seperti kerinduan bangsa-bangsa Yahudi yang sebagian besar ingin membangun bait Allah yang ketiga? Apakah itu, saudaraku? Tidak, saudaraku. Itu merupakan satu arus yang salah, di mana arus yang benar itu Israel harus menerima Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itulah Tuhan hendak memulihkan kerajaan bagi Yerusalem, bagi Israel. Jadi saat ini secara spiritual Israel itu belum merdeka. Tetapi secara jasmani, secara lahiriah sudah merdeka. Tetapi secara spiritual belum. Oleh karena itu perlu kegerakan besar. Kegerakan besar untuk pertobatan Israel, kegerakan besar untuk terbukanya mata hati bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Di sana letak kemerdekaan Israel yang sesungguhnya, saudaraku. Dan kita akan dipakai seperti bangsa Kores, membawa bangsa Israel itu mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan di dalam mengenal Kristus, kemerdekaan di dalam darah Kristus. Sampai saat ini belum, ibadahnya masih ibadah sistem Taurat, saudaraku. Ibadah yang seharusnya sudah diupdate, saudaraku, di dalam ibadah sistem Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dilanjut. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari dalam kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Terus Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. ini kesayangan Tuhan terhadap bangsa Israel itu begitu dalam, sehingga sekalipun Israel sudah di masa tua, di akhir zaman, Tuhan itu tetap ingin menggendong, menyelamatkan Israel. Sekalipun di akhir zaman ini banyak di antara bangsa Israel yang belum mau percaya Tuhan Yesus Kristus, tetapi Tuhan tetap akan menggendong mereka menjadi percaya, bukan membenarkan perbuatan mereka yang menolak Injil itu, tetapi Tuhan akan menggendong Israel dengan cara mereka percaya kepada Injil. Dilanjut. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengubah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Ya, terus Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. amin. Ini sebetulnya terjadi pada bangsa Israel saat ini. Kalau pada zaman dulu itu, saudaraku, karena
pemberhalaannya masih nyata, saudaraku. Tetapi pada saat ini pemberhalaannya itu begitu tersamar menjadi tradisi Yahudi, saudaraku. Tradisi Yahudi yang seharusnya tidak kita tiru, ya saudaraku. Kalau saya mengajak jemaat-jemaat ke Israel supaya berdoa, saya diajak, ayo Pak Pendeta kita berdoa di tembok ratapan, ya berdoa, kemudian ayo kita selipkan kertas di sana. Saya nggak mau, saudaraku, itu tradisi Yahudi, saudaraku. Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang seperti itu. Bahkan Tuhan rombak bait Allah ini, dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Artinya apa? Tuhan itu ingin satu reformasi di dalam spiritual bangsa Israel, supaya mereka itu bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Nah, selama mereka menyembah dengan cara seperti itu, mereka tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga kerinduan untuk membangun bait Allah yang ketiga itu bukan kerinduan dari Tuhan Yesus Kristus loh, saudaraku. Kerinduan, kalau ada bangsa Israel sekarang, media-media banyak menyuarakan, oh bangsa Israel ratusan ribu atau puluhan ribu pulang ke Israel, kemudian ada foto-fotonya, gambar-gambar, video-videonya, saudaraku. Ada ratusan ribu orang Israel dari Ethiopia, dari Amerika, dari India pada pulang, saudaraku. Nah, mereka mau apa dulu, saudaraku? Kalau mereka mau membangun bait Allah yang ketiga, itu justru sesuatu arus yang keliru. Tetapi kalau mereka itu pulang karena mereka ingin menerima Injil, ingin membawa Injil itu kembali kepada Yerusalem, itu yang benar, saudaraku. Nah, kita akan baca lebih lanjut. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Terus? Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. 10. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, 11, perhatikan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Ini para ahli sepakat bahwa Yesaya 46 ayat yang ke-11 ini menunjuk kepada Kores Agung. Tetapi nubuatan itu masih berjalan, saudaraku, sampai dengan akhir zaman. Kalau Kores Agung itu membebaskan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dari perbudakan di Babel, dari tawanan di Babel. Tetapi di akhir zaman, saudaraku, Tuhan akan memanggil burung buas dari timur, satu kegerakan besar. Orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ini untuk membuat Israel itu merdeka secara spiritual. Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan menjawab, saat inilah aku berkenan untuk membangun kembali kerajaan bagi Israel. Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, 7, 8, saudaraku, ayat 6 itu Tuhan belum mau. Karena apa? Belum genap jumlah bilangan dari bangsa di seluruh penjuru bumi. Juga belum genap juga bagi bangsa Israel waktu itu kalau Tuhan mau mengembalikan kerajaan bagi Israel. Karena harus ada 144.000 suku keturunan Israel yang dimeteraikan. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu yang percaya baru sedikit, saudaraku. Yang berkumpul di loteng Yerusalem itu bisa dihitung mungkin ratusan. 120 atau paling banyaklah 500, saudaraku. Nah, kalau pada saat itu Tuhan memulihkan kerajaan, ya belum memenuhi kuota, baik dari Zaitun liar kita semua belum diselamatkan.
Israel sendiri belum mencapai kuota yang ditetapkan oleh Tuhan. 144.000 suku keturunan Israel harus dimeteraikan, itu artinya menerima Injil. Nah, Kores di akhir zaman ini tugasnya adalah membawa Injil supaya Israel itu menerima Kristus. Kores akhir zaman itu membawa Injil kepada Israel supaya Israel itu mengalami kemerdekaan secara spiritual. Saat ini belum, saudaraku. Ini yang menjadi tangis Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima. Saudaraku, jadi sebagaimana saya beritahu ya, ini sebagaimana dahulu Raja Kores Agung itu mengeluarkan dekret pembebasan Israel untuk kembali ke Yerusalem dan mendirikan bait suci, maka di akhir zaman dekret kegerakan kuda putih itu juga dicanangkan dari Indonesia, negeri yang berlambang burung Garuda. Saudaraku, kenapa ini nggak bian-bian gitu, nggak dulu-dulu? Kenapa Tuhan nggak memilih Amerika? Kenapa Tuhan nggak memilih Filipina yang banyak orang Kristennya, saudaraku? Karena ini satu ketetapan dari Tuhan bahwa kegerakan kuda putih itu harus muncul dari Indonesia, dari negeri yang berlambang unggas nasar. Saudaraku, makanya saudara-saudara di Papua, ayo dengarkan ini. Kalau saudara akan masuk di dalam kegerakan ini, sebaiknya saudara tetap di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlambang burung Garuda. Ya, ini himbauan saya kepada saudara-saudara terkasih di Papua. Kami sangat mengasihi saudara semua, sangat amat mengasihi. Saudara, jadi Kores di akhir zaman itu semacam mengeluarkan dekret keputusan kegerakan kuda putih. Saudaraku, dan ini dicanangkan dari Indonesia, negeri yang berlambang burung Garuda. Kegerakan, ayo kita membawa Injil kembali ke Yerusalem, ayo kita menginjili Israel. Itu suara itu datang dari Indonesia untuk kemerdekaan spiritual Israel itu, saudaraku. Saya tidak berbicara mengenai politik jasmani, ya. Saya sedang berbicara tentang hal-hal spiritual. Kores di akhir zaman itu, saudaraku, akan mengeluarkan satu dekret, satu maklumat mencanangkan bahwa kegerakan kuda putih munculnya dari Indonesia dan nanti akan membuat bangsa Israel itu merdeka secara spiritual dari perbudakan-perbudakan di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di akhir zaman dekret kegerakan kuda putih itu juga dicanangkan dari Indonesia, satu negeri yang berlambang burung Garuda. Saudara, maka beberapa saat yang lalu saya menyampaikan, mencanangkan tentang kegerakan kuda putih. Ayo kita itu terbeban menjangkau bangsa Israel, entah mau didengar atau tidak, saudaraku, tapi ini harus terjadi di akhir zaman karena Roh Kudus yang akan mengerjakannya. Sekali lagi, kenapa Tuhan nggak milih Filipina? Kenapa Tuhan nggak milih Amerika? Kenapa Tuhan tidak pilih Jepang? Tetapi Indonesia, saudaraku, dari Indonesia, negara yang sering dianggap diremehkan oleh bangsa-bangsa lain, ini muncul satu kekuatan spiritual besar, kekuatan kegerakan kuda putih yang akan membawa pertobatan bangsa Israel. Dan pertobatan bangsa Israel itulah sebetulnya kemerdekaan spiritual bangsa Israel. Kapan itu? Ketika Israel menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan dekret untuk pulangnya bangsa Yahudi Israel untuk kembali ke Yerusalem, kegerakan kuda putih itu. Bukan dekret untuk mencanangkan supaya keturunan Yahudi itu membangun bait Allah ketiga. Namun dekret dan seruan untuk Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Lah,
Kalau bangsa Israel itu pulang dari berbagai negara, dari Amerika, orang-orang keturunan Israel dari Amerika pada datang ke Yerusalem, saya dengar kemarin dari India datang ke Yerusalem, dari Ethiopia datang ke Yerusalem. Mereka mau apa dulu tujuannya, saudaraku? Kalau mau terima Injil itu betul, saudaraku, rencana Tuhan segera digenapi. Tetapi kalau untuk membangun bait Allah ketiga, mereka kemudian ikut-ikutan tradisi Yahudi, justru salah. Karena kita harus membawa tradisi Injil kepada Israel. Saudaraku, inilah tugas Kores akhir zaman, yaitu membuat Israel itu merdeka dari penjajahan secara spiritual, di mana mata mereka masih tersegel, hati mereka seperti termeterai lewat kegerakan Kuda Putih ini, saudaraku. Maka hati bangsa Israel nanti akan terbuka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi dekret kegerakan Kuda Putih ini dicanangkan dari Indonesia dan real, saudaraku, dilaksanakan juga mulai dari Indonesia. Ya, meskipun kita itu kecil ya, saudaraku, saya bukan menjadi gentar, saudaraku. Diawali dari sesuatu yang kecil, kita kerjakan kegerakan Kuda Putih, doa pemeteraian untuk bangsa Israel, November 2024, kemudian gelombang kedua pada bulan Mei 2025, itu atas kekuatan Roh Kudus dan berdampak, saudaraku. Kalau saat ini kemudian banyak sekali berita-berita di media massa, di berbagai media tentang pertobatan Israel, tentang kembalinya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, saya ikut senang. Minimal dengan apa yang saya canangkan tentang kegerakan Kuda Putih, ini mulai direspon, saudaraku. Tetapi harus direspon dengan benar. Mereka itu pulang ke Israel untuk apa? Kalau untuk membangun kuil ketiga, bait suci Allah yang ketiga, maka itu salah. Tetapi kalau mereka itu pulang untuk menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian dari 144.000 suku keturunan Israel yang dimeteraikan di akhir zaman, maka itu satu gerakan yang betul. Maka saya beritahu pada saudara, perhatikan baik-baik. Kalau sudah ada berita yang aktual tentang pertobatan bangsa Israel yang mencapai angka ratusan ribu, bukan berita hoax ya, karena sekarang ini banyak sekali berita-berita yang dibikin dengan artificial intelligence ya, saudaraku, yang seolah-olah mendeskripsikan bahwa Israel sudah bertobat berbondong-bondong disertai foto-foto, padahal itu foto-foto lama, saudaraku. Dan narasi-narasinya itu, saudaraku, satu narasi yang dibacakan oleh artificial intelligence, saudaraku. Jadi saudara harus cermat. Ketika nanti saudara betul-betul menemukan pertobatan bangsa Israel sejumlah ratusan ribu, maka pemulihan kerajaan bagi Israel itu sudah dekat. Kemerdekaan sejati bangsa Israel itu sudah dekat, dan masa harpaso itu sudah dekat. Inilah tugasnya Kores akhir zaman. Makanya kalau saudara saya ajak untuk memiliki rasa terbeban cinta kepada bangsa Israel, menginjil kepada bangsa Israel, saudara itu saya taruh hati seperti hatinya Kores, memiliki hati yang penuh belas kasihan supaya Israel itu merdeka secara spiritual, tidak lagi terbelenggu dengan pemberhalaan masa lalu ya. Wah, bangsa Israel itu sebagian besar masih diselimuti pemberhalaan terhadap Musa, juga terhadap Elia, saudaraku, dalam upacara-upacara tertentu. Begitu, saudaraku, Elia itu dikasih tempat duduk, saudaraku. Ya, itu tradisi, saudaraku. Ya, jadi Kores akhir zaman itu memiliki tugas membawa Injil ke Yerusalem, membuat Israel itu merdeka secara spiritual. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi dekret kegerakan Kuda Putih ini dicanangkan dari Indonesia dan kita laksanakan secara real, nyata, bukan sekedar khayalan juga.
Saudaraku, dimulai dari Indonesia pula. Nah, kondisi Israel saat ini seperti kitab yang termeterai, terjajah oleh pemberhalaan adat istiadat yang tidak dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Amin. Termasuk menyingkapkan rahasia kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 11. Itu yang bisa menyingkap sesungguhnya Kristus. Terus Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Terus Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Terus Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. amin. Jadi kalau Israel itu nanti sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang dijanjikan, maka kepada Israel juga akan diberikan Roh Kudus, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Seperti apa dikatakan dalam firman Tuhan, hendaknya atau akan tiba waktunya orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saat ini Israel belum, saudaraku, belum bisa kalau kita ajak menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Nah, tugas kita sekarang membawa tradisi Injil itu kepada Israel. Jangan malah kita kemudian tiru-tiru tradisinya Israel. Jadi keliru. Kesana tugas kita kadang, saudaraku, tim itu kan ya macam-macam ya, saudaraku. Kesana malah diceramai sama orang Israel, saudaraku. Padahal kita kesana itu seharusnya kita membawa api Injil, membawa tradisi Injil ke Yerusalem kembali. Saudaraku, kalau saya ini tidak memiliki satu prinsip dan pikiran yang kuat, saudaraku, sudah malah diinjili sama bangsa Israel, suruh tiru-tiru aktivitas mereka, kebiasaan mereka, saudaraku. Saya nggak mau, karena saya akan membawa api Injil itu ke Yerusalem kembali. Saudara yang ada di dalam tim kegerakan Kuda Putih harus memiliki hati seperti ini. Kalau saudara diajak untuk kembali kepada cara-cara ibadah tradisi orang Yahudi, saudara itu jangan mau. Saudara malah keliru nanti. Ke Israel malah diinjili orang Israel, ditaurati sama orang Israel. Ya mereka pinter hukum Taurat, sejarah-sejarah juga sangat ngerti. Tetapi kita itu diberikan tugas oleh Tuhan untuk membawa tradisi Injil kepada bangsa Israel, supaya Israel itu dimerdekakan oleh Tuhan secara spiritual. Tuhan mewujudkan apa yang diminta murid-murid waktu itu. Maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan tidak mau waktu itu, jumlahnya belum genap, yang kumpul di Galilea, di Bukit Zaitun, orang-orang Galilea disebut seperti itu cuma ratusan orang, itu dari bangsa Yahudi, padahal targetnya 144.000 suku keturunan Israel. Padahal masih ada bangsa-bangsa Zaitun lian yang harus dijangkau juga, saudaraku. Oleh karena itu, waktu itu Tuhan belum mau. Tetapi nanti ketika bangsa Israel itu menerima Tuhan Yesus Kristus, maka akan terjadi satu kemerdekaan, seperti ayat yang ke-17 ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, sekarang kita Wahyu pasal 5. Ini kondisi Israel. Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Terus? Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?
Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bawah bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Amin. Saudaraku, yang ditugasi Tuhan untuk kegerakan akhir zaman membuka mata hati bangsa Israel, itu adalah kita. Saudaraku, bangsa yang jauh, Yesaya pasal 46 tadi ayat 11, bangsa dari timur yang berlambangkan burung Garuda, atau bahasa aslinya tuh ayit. Ya, orang Israel meskipun diperlihatkan Garuda ya tetap nyebutnya ayit karena mereka nggak kenal nama Garuda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian pelaksanaan dari kegerakan kuda putih, kita akan membaca kitab Wahyu pasal 6. Nanti dulu saya akan sampaikan dulu kepada saudara bahwa kegerakan kuda putih itu yang memerintah adalah 4 makhluk di dalam bait suci Allah, di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Di sana ada 4 makhluk. Yang pertama seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga seperti anak manusia, yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Nah, yang memerintah kegerakan kuda putih itu adalah makhluk pertama yang seperti singa. Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bait Allah itu memang mengeluarkan suara, ya saudaraku. Ada suara di pelataran, itu jiwa-jiwa di bawah mezbah itu juga bersuara. Kapan lagi ya penguasa yang tunggal, engkau tidak membalaskan darah kami? Seperti itu, dari bawah mezbah itu ada suara, saudaraku. Kemudian 24 tua-tua itu juga bersuara. Seperti yang memberitahu Rasul Yohanes tentang jangan engkau menangis. Itu seorang dari tua-tua. Jadi 24 tua-tua itu juga bersuara. Kemudian baru kemarin saya terangkan pada saudara, keempat tanduk mezbah emas itu juga bersuara, memberi komando tentang terjadinya perang nuklir akhir zaman. Wahyu pasal 9, kalau saudara melihat ketika sangkakala yang ke-6 ditiup, itu terjadi keempat tanduk mezbah emas itu mengeluarkan suara. Saudaraku, kemudian di pintu tirai itu keempat makhluk itu juga bersuara. Makhluk yang pertama seperti singa itu bersuara memerintahkan kegerakan kuda putih. Kemudian makhluk yang kedua itu juga bersuara. Makhluk kedua itu makhluk yang seperti anak lembu. Penampilan Tuhan Yesus sebagai hamba itu memerintahkan munculnya kuda merah. Kemudian makhluk yang ketiga, saudaraku, itu yang bermuka manusia, memerintahkan meluncurnya kuda hitam. Kemudian makhluk yang keempat, itu yang seperti burung nasar yang sedang terbang, itu memerintahkan meluncurnya kuda kelabu. Jadi memang dari bait Allah itu ada suara. Tapi saya beritahu saudara, yang berhak bersuara dari atas tabut perjanjian, di antara dua kerub, di atas tutupan grafirat, itu cuma Dia yang duduk di tahta. Cuma Tuhan. Kalau di dalam sistem tabernakel, ketika Tuhan itu bersuara, Tuhan itu menyampaikan sesuatu, maka Dia berkata dari atas tutupan pendamaian, dan di antara dua kerub itu yang bersuara Allah, Elohim, saudaraku. Tetapi saudaraku, di akhir zaman yang berhak bersuara dari atas tutupan grafirat itu cuma Roh Kudus, saudaraku. Kalau dari bawah tadi mezbah yang ada di luar, jiwa-jiwa di bawah mezbah itu ada suara juga.
Kemudian 24 tua-tua bersuara juga, saudaraku. 4 tanduk bersuara. Kemudian 4 makhluk bersuara juga, saudaraku. Tapi yang berhak bersuara dari atas tutupan grafirat di antara 2 kerub itu cuma Roh Kudus. Jadi saudara harap waspada kalau ada yang mengatakan penggembalaan dari tabut ya. Kalau penggembalaan itu semua dari tabut, dari hamba-hamba Tuhan yang hatinya dipenuhi Roh Kudus, itu betul, saudaraku. Tapi kalau dari orang yang hatinya dipenuhi oleh roh lain berbicara, itu salah, saudaraku. Meskipun itu mengatakan arwahnya atau rohnya para nabi, itu enggak berhak bicara dari atas tutupan pendamaian, tidak berhak bicara di atas tabut perjanjian. Jadi penggembalaan di akhir zaman itu seperti itu, saudaraku. Yang menggembalakan adalah hamba-hamba Tuhan yang hatinya penuh Roh Kudus, bukan penuh roh lain. Ya, ini harus saudara pahami. Jadi yang memerintah dari kegerakan Kuda Putih itu adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja. Kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Jadi yang memerintahkan kegerakan Kores di akhir zaman supaya Israel itu merdeka secara spiritual. Saat ini Israel belum merdeka secara spiritual, badannya sudah, secara fisik, secara lahiriah sudah, tetapi secara spiritual Israel itu belum merdeka. Nah, tugasnya Kores di akhir zaman, saudaraku, ini dipercayakan oleh Tuhan yang tampil sebagai Raja dengan kata-kata, "Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, 'Mari!' Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan." Ini bukan antikris, saudaraku. Ini hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan seperti Kores di akhir zaman. Saudaraku, Kores zaman dulu membebaskan Israel dari tawanan di Babel. Kores di akhir zaman membebaskan Israel dari ikatan-ikatan tradisi-tradisi Yahudi, supaya tradisi Injil atau kepribadian Injil itu kembali ke Israel. Seperti ditulis di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31, itu sudah sering kita baca ya, saudara baca sendiri nanti. Saudara, jadi Indonesia dinubuatkan dan ditetapkan sebagai destinasi nubuat Yesaya 46 ayat 11. Dari sini muncul, dari sini dicanangkan kegerakan Kuda Putih. Dari sini dilaksanakan secara nyata kegerakan Kuda Putih itu. Adapun hasilnya kita akan sama-sama menunggu. Pasti akan ada sesuatu yang dahsyat. Hamba-hamba Tuhan dari seluruh penjuru bumi nanti akan tergerak untuk memiliki hati yang terbeban untuk pertobatan bangsa Israel. Saudaraku, ini kerinduan kita semua. Saudara, jadi dari tempat yang sering dianggap remeh oleh bangsa-bangsa, ternyata ditunjuk untuk menjadi pelopor komando kegerakan Kuda Putih, kegerakan untuk kembalinya Injil ke Yerusalem. Saya berbahagia, saya ulangi lagi, kalau sekarang entah dengan maksud tulus, entah dengan maksud mencari pengikut, mulai banyak sekali kabar dan berita yang turut mengabarkan mengenai pertobatan Israel, mengenai kembalinya suku-suku Israel. Mulai banyak sekali, saya ikut senang. Entah itu diberitakan dengan maksud murni ataupun tidak, saya ikut senang. Karena visi untuk kegerakan Kuda Putih semakin tersebar. Kegerakan Kores akhir zaman untuk membuat Israel itu terlepas dari perbudakan,
masa lalunya, sehingga mereka merdeka dan Tuhan akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Ya, saudaraku, jadi Kores di akhir zaman itu adalah bangsa Indonesia, saudaraku, yang akan dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk kegerakan kuda putih. Kenapa kok munculnya dari Indonesia? Ya memang karena ini ditulis di dalam firman Tuhan. Kenapa tidak muncul dari Filipina, dari Jepang, saudaraku? Itu timur juga, saudaraku. Kenapa tidak dari Amerika? Kenapa tidak dari Persia lagi? Ya saudara, kalau dari Persia lagi yang di sana sekarang malah musuh-musuhan, saudaraku. Yang di mana di Iran, Persia itu kan Iran kalau sekarang ya, saudaraku. Maka di akhir zaman yang menjadi pelaksana kegerakan untuk pertobatan Israel adalah kita. Bersyukurlah kita terlahir di Indonesia. Ini sebagai hadiah untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Jadi dahulu Yosua itu juga memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, itu usianya sekitar 70 atau 80 tahun. Saudaraku, maka kemudian bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya berdoa generasi kita inilah generasi yang betul-betul bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan melalui nubuatan para nabi, melalui hamba-hamba Tuhan terdahulu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.